Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yaqul haqq wa yahdis sabil wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qaidana wa muallimana wa habibana Muhammadar Rasulullah ballagha risalah wa adal amanah wa nasakhal ummah wa kasyafal ghummah wa jahada fil haqq jihadih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Muhammadiyah, Ibu-ibu Aisyah, pemuda NA Tapasudi, keluarga besar Muhammadiyah Probolinggo yang saya cintai, saya hormati. Tentu saya harus menyebutkan yang terhormat Ketua PDM kita, Pak Dr. Andes Muhammad Dawam Ihsan, Pak Sekretaris Pak Samsul Arifin MPD, dan Bendaharawan Bapak Dr. Andes Lukman Hakim. Ibu Aisyah, saya tidak sebut namanya karena nggak ada dalam catatan saya, tanpa mengurangi hormat saya, respect saya kepada Ibu Aisyah. Nah, tadi yang saya terkejut itu pidatonya Pak Ketua PDM. Dari menit pertama sampai akhir itu pidato politik. Padahal milad Muhammadiyah, tapi pidatonya politik. Tetapi itu betul-betul ya. Karena memang kalau kita tidak sadar kehidupan politik, kita akan dimakan oleh politik. Politik itu kegiatan manusia, kegiatan satu bangsa dalam sebuah negara yang kalau didefinisikan itu dalam bahasa Inggris itu, politik adalah kegiatan masyarakat yang menyangkut who gets what, how and when. Jadi siapa dapat kekuasaan itu, kemudian bagaimana, lantas bagaimana, dan kemudian kapan. Ini definisi sekuler, definisi yang tidak sama sekali menyangkutkan yang namanya niatnya itu. Kita orang Muhammadiyah, orang Islam umumnya itu sudah hafal potongan hadis Sahih Bukhari Muslim yang bunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap pekerjaan tergantung kepada niatnya, dan kepada masing-masing akan diberikan imbalannya sesuai dengan apa yang diniatkan. Wa in kanat hijratuhu liyusibuha amran yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau hijrahnya itu karena sesuatu jabatan keduniaan ataupun mencari lawan jenis yang ingin ya dimilikinya, maka ya cuma sampai itu. Apa nilai
nilai pekerjaannya itu. Tetapi kalau karena hijratu ilallah wa rasulih wa hijratu ilallahi wa rasulih. Tetapi niatnya itu untuk mencari ridho Allah dan sesuai petunjuk Nabi, maka tentu ya, perolehannya itu, hasilnya itu adalah keridhaan Allah dan juga sesungguhnya bisa dikatakan keridhaan Nabi juga. Nah, jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa dalam pemahaman Islam yang definisi sekuler itu tinggal ditambah satu, yaitu why. Who gets what, when, how, and why. Jadi siapa dapat apa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Mengapa Anda ingin jadi anggota DPR? Mengapa Anda ingin jadi bupati? Mengapa Anda ingin jadi gubernur? Mengapa ingin jadi presiden? Dan lain-lain. Nah, kalau kita insya Allah sudah paham, itu tidak perlu seperti kata Pak Ketua PDM tadi, seperti majalah Tempo, ya, itu gambarnya Pak Jokowi, di sampingnya anak kecil namanya Gibran, terus angon bebek itu loh, ya. Jadi itu ngenyek sekali, ngenyek itu sesungguhnya menghina. Ya. Lah kalau nggak sadar dihina itu kebetulan memang sudah agak rusak apa logikanya itu. Ya. Nah karena itu saya akan mengaji Muhammadiyah ala kadarnya, kemudian nanti saya akan memberikan tanggapan dari tadi pengarahan Pak Ketua BDM tadi, ya, insya Allah. Ya. Nah, jadi Muhammadiyah alhamdulillah sudah 111 tahun. Ya. Jadi itu per Masihiyah. Dan saya sesungguhnya masih mengalami pada waktu saya masih SD Muhammadiyah itu bahwa penerimaan masyarakat pada Muhammadiyah itu banyak yang masih negatif. Jadi di kota Solo dulu orang-orang PKI yang suka Muhammadiyah itu buat coret-coret ya di tembok toko-toko Cina, di pagar-pagar perumahan gitu. Bunyinya itu black ketekuk-tekuk Muhammadiyah ambune penguk ya. Jadi apa ya itu seperti untuk untuk menselaraskan saja bahwa Muhammadiyah itu baunya enggak enak. Tidak harum, tidak indah, tapi ya perlu dijauhi. Nah sesungguhnya ini saya gandengkan sampai sekarang pun setelah Muhammadiyah berusaha 1 abad lebih, tetap saja ada kekuatan-kekuatan dalam tubuh kekuasaan yang memang tidak suka kepada Islam, termasuk tidak suka pada Muhammadiyah, itu tanpa sebab musabab yang jelas. Namanya itu penyakit Islamofobi. Jadi kalau orang punya fobi, penyakit fobi, itu membenci sesuatu tapi tidak bisa menjelaskan mengapa Anda benci. Ya saya benci demi benci itu sendiri. Nah ini terus saja saya katakan bahwa sepanjang kita punya 7 presiden, yang terakhir ini memang sepertinya itu dihinggapi penyakit Islamofobia. Saya belum pernah mendengar pada zaman Bung Karno, pada zaman Pak Harto, pada zaman Megawati, Gus Dur, kemudian Pak SBY. Yang sekarang ini saya baru mendengar ada kekuatan tertentu yang berusaha untuk memojokkan, untuk membuat image atau citra bahwa orang Islam itu perlu diawasi, masjid-masjid perlu didaftar,
mubalek juga nanti ada yang dapat sertifikat boleh berceramah dan ada yang tidak boleh, dilarang dan lain-lain. Ini pikiran ini hanya kita temukan ya sekarang ini ya, zaman saudara Joko Widodo menjadi presiden. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu ya. 1 tahun Jokowi jadi gubernur itu saya sudah mulai berkali-kali, sering sekali ya, berikan kritik koreksi bahwa ini punya potensi yang berbahaya. Sampai-sampai Pak Bung Yos, ya, Pak Sutioso itu, ya, Gubernur DKI, ya, selama 10 tahun, ya, 2 kali periode, dia pergi ke rumah saya, cuma untuk tanya, Mas Amin, pakai bahasa Jawa, sampean yo ora leren toh, lih kritik Jokowi Gubernur. Pak, aku wong Solo Pak, dia ya wong Solo. Aku ngerti Pak ciri-ciri aneh, tekan dewasane, tekan dadi wali kota, dadi gubernur, aku ngerti Pak. Kita harus hati-hati sama dia. Nah, ini sekarang terbukti ya. Kalau dalam bahasa Inggris, I told you, saya sudah katakan long time ago, I told you, man, I told you bro, kira-kira demikian ya. Saya sudah kasih tahu. Nah, sekarang loncat saja, bayangkan sebuah negara demokrasi yang susah payah kita tegakkan, kemudian kita ini dikibulin, diprank katakanlah ya, oleh sosok pemimpin yang menyulap lewat tebar pesonanya seolah-olah presiden yang merakyat, yang betul-betul bikin orang kecil itu, tapi sekarang kelihatan itu hanya samudono, itu hanya kamuflase, itu hanya tabir fisiknya, penampilan dan gerak-gerik badannya. Tapi deep down in his heart, deep seated in his mind, ya. Jadi dalam lubuk hati terdalam dan dalam pikiran yang paling esensi, dia ini ternyata mengidap penyakit yang saya katakan, yaitu narcissistic megalomaniac. Narsisistik itu kalau di dalam ilmu psikologi itu penyakit ananiah. Akulah paling hebat, akulah paling tahu, akulah istilahnya Pak Dalang lelananing jagat. Ya. Tidak ada yang bisa melampaui kemampuanku, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Nah sekarang saya perlu mengkoreksi sedikit ya. Saya sejak tahun 2017 sudah menulis, bahkan punya video, itu sebaiknya Joko Widodo dan Luhut Panjaitan ya, itu sebaiknya diperiksa ke psikiater. Karena dua-duanya itu saya yakin kalau diperiksa jiwanya oleh ahli psikologi pasti mengidap narsisisme megalomaniak. Nah ternyata ini Pak Anu kan sedang istirahat lama, Pak Luhut itu ya, oleh Allah diistirahatkanlah ya, dibuat sakit agak lama ya, sekarang sudah telo-telo ya, sudah bisa ngomong pelan-pelan ya, dan tidak akan bekerja lagi ya. Nah ternyata Pak Luhut sudah pensiun pun dalam tanda petik, ini masih nekat Pak Jokowi ini. Nah jadi kadang-kadang dalangnya Jokowi itu Luhut. Sekarang saya rubah, dolongnya Jokowi ya dia sendiri ya. Ya pemain
ya jadi wayang, ya jadi dalang, kemudian sambil uro-uro, sambil nembang dan lain-lain. Ya. Nah ini memang harus kita waspadai. Ya. Nah saya sudah menulis sebuah risalah kebangsaan, berapa 70-80 halaman. Ya. Saya sudah 2 tahun yang lalu, ya, bahkan 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, saya mengatakan itu Pak Jokowi kejangkitan nepotisme yang berbahaya. Waktu itu orang baca Pak Amin ini mesti kok ekstrim loh ya. Ternyata sekarang betul. Ya. Dan saya bilang yang berkuasa di negeri ini sesungguhnya itu kaum mafia Cukong dan Taipan. Nah, saya usulkan sejak sekarang Republik Indonesia diganti dengan Republik Mafia Cukong Taipan Indonesia. Karena apa? Yang berkuasa sesungguhnya itu, ya, yang menguasai sumber daya alam, yang menguasai hutan-hutan kita, pertanian dan lain-lain, itu bukan kita rakyat Indonesia. Sebagian besar ya, sumber daya alam kita itu dalam bentuk emas, perak, tembaga, batu bara, boksit, nikel itu digotong semua ke luar negeri dan kita sebagai bangsa jadi penonton cuma dikasih pajak semau mereka. Bahkan saya pernah mengatakan itu Freeport McMoran ditutup, diambil alih sepenuhnya karena sumbangan Freeport ke APBN tidak sampai 1,5%. Saya ulangi lagi, tidak sampai 1,5%. Kalau ditutup, terekep, ya, ambil alih kita, itu kita bisa lebih kaya lagi karena emas perak tambangnya itu masuk ke milik bangsa sendiri. Nah, jadi saya akan mengingatkan. Besok 14 Februari itu sore hari mungkin dengan quick count sudah ketahuan siapa yang jadi presiden kita untuk 5 tahun mendatang. Nah kira-kira kalau saya tanya kepada Bapak Ibu siapa kira-kira pilihan kita? Ya kalau ya jadi bukan Amin tapi Amin, ya, Muhaimin, ya, yang didukung oleh Amin Rais dan Abdul Rahmani. Ya. Jadi apa? Nah saya pernah membuat video juga alangkah dahsyatnya sholawat azhil yang dibaca di berbagai masjid di Indonesia ini, bahkan dibaca oleh teman-teman NU di Sidoarjo pada waktu mereka memperingati 1 abad kelahiran NU. Jadi ribuan GP Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat ya, itu melantunkan wa asyilid zalimin bi zalimin. Di depannya ada ya Pak Joko itu ya, karena dia tidak tahu artinya dia gila-gilo juga gitu ya. Rupa-rupanya sudah terjawab sekarang ini ya. Jadi sekarang ini alhamdulillah Allah membuat makar yang lebih dahsyat. Ada mungkin puluhan tokoh yang sebelumnya itu cinta buta kepada Pak Joko ya, sekarang mengucapkan selamat tinggal. Aku gak ikut-ikut, tanggung jawabmu sendiri. Dan memang sekarang ini dia, saya kira loh ya ini, kemudian saya benar, memang sedikit agak bingung. Ya. Tetapi kalau nggak bingung, berarti dia ndablek betul. Ya. Jadi bisa orang karena saking sudahlah nanti saya terlalu pribadi juga ya. Saking percaya dirinya itu berlebihan ya, sehingga tidak menerima masukan, kritik, apalagi koreksi dan lain-lain, maka dia merasa selalu benar.
Dan semua orang mengatakan bahwa adik iparnya itu mumpung jadi ketua MK itu disuruh membuat peraturan, membuat keputusan bagaimana supaya Gibran siapa itu namanya, wali kota Solo itu ya, itu bisa menjadi wakilnya Pak Prabowo. Saya dengan Pak Prabowo dekat sekali. Ya. Saya heran, ya Allah, mengapa ya Prabowo kok nggak bisa menghitung? Ya. Karena semua orang mengatakan sudah mulai begini, kalau begini, alhamdulillah, mudah-mudahan, amin, itu yang akan jadi presiden dan wapres, insya Allah. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa Indonesia ini, ya, umat Islam Indonesia selama ini hanya atau baru mengerjakan perintah paket amar ma'ruf nahi mungkar, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Seperti kita Muhammadiyah, kemana-mana kita mengibarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi setelah saya makin tua mengamati keadaan di muka bumi ini, ternyata yang bisa menegakkan keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan hukum, keadilan pendidikan dan lain-lain, itu memang hanya negara. Kalau negaranya itu punya moral, negaranya punya pandangan keagamaan, negaranya itu bisa membedakan ini baik, itu buruk, this is good, that is evil, ini pantas, itu tidak pantas, dan lain-lain, maka negara itu insya Allah bisa menegakkan keadilan untuk seantero rakyatnya. Tapi juga hanya negara yang bisa melakukan kezaliman multidimensional, kezaliman politik, ekonomi, hukum, dan semuanya lah. Nah, karena itu, ini sekarang saya kampanye Partai Umat. Partai Umat itu dalam anggaran dasarnya itu, mukadimahnya itu, sebuah partai yang tetap melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, tapi sejajar dengan itu adalah al-amru bil adli wa nahyi 'anil dzulmi. Di panjenengan ibu, bapak, adik-adik, anak-anakku, ya. Nanti lihat di ponsel masing-masing surat Surat An-Nahl ayat 90. Ya. Itu bunyinya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintah kamu menegakkan keadilan dan kebajikan. Kemudian rawat kaum kerabatmu itu dan cegahlah ya, al-fahsya yang menjijikkan, al-munkar kejahatan, dan al-baghi. Al-baghi itu adalah al-dzulm. Ya, kebiadaban atau kezaliman. Dan itu hukum langkah-langkah demikian Allah menasihatimu agar kamu menjadi orang-orang yang mendapat tazkirah, mendapatkan masukan itu. Nah, jadi kita punya filsafat untuk merubah negeri ini. Kita sama dengan Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar. Kita tidak usah turun jalan, tidak usah berontak, tidak usah bakar-bakar ban, tidak usah lempar-lempar batu ke gedung-gedung pemerintahan, tidak usah meletakkan bagian anak bangsa musuh kita genjot, nggak usah. Tetapi caranya memang tidak cespleng, perlu waktu, katakanlah sampai 5 tahun. Caranya adalah bagaimana
memasukkan sebanyak mungkin kalau bisa ya, katakanlah 40, 45 syukur lebih ya, anggota DPR RI yang berasal dari Partai Umat. Karena saya 5 tahun jadi ketua MPR, jadi saya mudeng itu dong. Ya. Jadi kalau mudeng sekali itu, pahamnya namanya mudeng ya. Nah saya itu tahu betul ya. Sekarang saya kasih waktu 1 menit ya. Ini ilmu politik yang paling mendasar ya. Kehidupan nasional kita di semua bidang itu berdasarkan undang-undang. Undang-undang perdagangan, undang-undang pertambangan, pertanian, kehutanan, perpajakan, semua ada undang-undangnya. Nah, undang-undang itu yang membuat itu 2 lembaga, yaitu legislatif DPR dan eksekutif pemerintah. Caranya draft usulan undang-undang bisa datang dari pemerintah dibawa ke DPR atau dari DPR dibawa ke pemerintah. Kalau sama-sama setuju, ketuk palu, maka rencana undang-undang itu menjadi undang-undang yang syah masuk lembaga negara. Kemudian begitu dimasukkan negara, keesokan harinya itu sudah menjadi undang-undang yang harus dilaksanakan. Nah, saya tahu banyak undang-undang yang jebulnya itu lebih pro asing daripada bangsa sendiri. Ya. Ini memang undang-undang edan, ya. Gak masuk akal. Kok bisa Pak Amin? Bisa, karena anggota DPR itu umumnya dikasih amplop, ya, entah berapa, mungkin ya saya nggak tahu, ya, sekian ribu dolar, ya. Kemudian ini lantas bukan jadi DPR Partai Rakyat, tapi menjadi, ada yang mengatakan Dewan Penipu Rakyat, Dewan Pembohong Rakyat, dan sebagainya. Nah, kita insya Allah ya, kalau kita punya significant number, jumlah yang cukup signifikan di dalam DPR itu, nanti satu demi satu bisa kita predali dan bisa kita restrukturisasi, bisa kita susun kembali yang menguntungkan bangsa sendiri. Ya, itu enak sekali. Ya. Saya contoh satu saja, misalnya undang-undang tentang gas, ya, tentang gas alam. Ya. Itu ada pasal yang berbunyi, setelah gas Indonesia itu kita penuhi dulu untuk Korea dan Cina, sisanya baru diberikan untuk usaha Indonesia. Jadi pabrik pupuk Iskandar Muda ya, itu di Aceh, ya. Gasnya juga dari Aceh banyak sekali. Itu hanya melihat kontainer gas itu lewat pabrik Iskandar Muda, dibawa ke kapal laut, kemudian dibawa ke Cina dan Korea. Ini betul-betul seperti kata Pak Ketum tadi, Indonesia menjadi negara komprador, negara budak Cina. Ya. Ini bisa kita akhiri. Ya. Cara tadi itu. Ya. Nah tentu kita Partai Umat tidak mungkin sendirian. Partai Umat ditambah beberapa partai yang masih punya rasa wataniyah, patriotisme, yang masih punya qaumiyah, ya, nasionalisme. Ya. Nanti tentu akan sepakat, kita lihat dulu undang-undang mana yang paling konyol, itu kemudian kita perbaiki one by one, ya, selama 5 tahun. Insya Allah negara sudah berubah. Apalagi kalau presidennya itu Anies Baswedan dan Muhaimin. Bahkan saya punya harapan Pak Ibu, sesungguhnya dulu saya dan Gus Dur itu kan buat poros tengah. Jadi ketika kekuatan Islam di MPR bersatu, ternyata kita ini berapa? 58%.
Sehingga waktu itu PKB ditambah PAN yang sekarang menjilat Pak Jokowi ya. Kemudian P3 dan lain-lain itu dikumpulkan, itu menjadi tinggi sekali, a towering figure. Ya. Sementara Bu Mega yang cuma 32%, itu kita melihat bagaimana Mbak jumlah kursimu. Sehingga seolah-olah dengan izin Allah kita bisa bagi kekuasaan seperti potong kue itu loh ya. Menteri-menteri ini untuk Anda Pak Amin, ini untuk PKB, ini untuk Golkar, waktu Golkarnya ikut kita semua loh, dan sebagainya. Ya. Nah sekarang ini sesungguhnya duet antara Anies Baswedan dan Cak Muhaimin itu sama, duet Muhammadiyah dan NU. Nah, saya selalu mengatakan betapa Muhammadiyah itu punya keadrengan untuk ukhuwah Islamiyah. Jadi waktu Muktamar Muhammadiyah di Solo, ya, itu saya masih hafal. Ya, Muktamar Muhammadiyah di Surakarta lagi berjumpa. Kemudian ada kata-kata demi tujuan yang sangat mulia, ukhuwah Islamiyah. Jadi buat Muhammadiyah ukhuwah Islamiyah itu memang penting, banyak penting. Mengapa besok di akhirat kita nggak ditanya dulu sampai NU apa Muhammadiyah, Wasliyah, apa Dewan Dakwah, apa Belgudu Belbeh, nggak ada itu. Ya. Jadi ditanya apakah Anda beriman dan beramal soleh, ya titik. Sehingga besok kita mungkin di akhirat itu bertemu loh. Kok yang masuk surga bukan Muhammadiyah saja, kok ada persisnya, ada NU-nya, kemudian ada dari Saudi, dari Yaman, dari Amerika, dari Cina dan lain-lain. Ya. Nah jadi kita ini berpikir harus radikal. Ya. Jangan hanya karena taruh 11 sama 23 terus ora gelem serawung. Ya. Ada 2 kali dengan sekali koyok-koyokan ini Belgudu Belbeh ya, jadi nggak ada gunanya ya, ini nggak perlu kita pelihara ya. Karena kita ini punya tugas yang sangat besar, bagaimana insya Allah menjadikan negeri Muslim terbesar di muka bumi ini, insya Allah punya presiden yang baru yang paham Islam ya, kemudian insya Allah jujur ya, tidak ada track recordnya, Mas Anies itu bersih ya. Sehingga dicari oleh KPK digulai nanti Jambul Wanen tidak ketemu ya. Memang tidak ada ya. Nah sekarang bayangkan insya Allah ya Allah kita berdoa ya. Kalau Pak Anies dan Pak Muhaimin memimpin kita, kemudian Muhammadiyah NU dan semuanya bersatu, itu artinya sejarah 25 tahun kita ulangi lagi. Jadi waktu saya ketuk Palu ketua MPR, Gus Dur jadi presiden, langsung sholawat badar menggema di gedung lembaga tertinggi waktu itu, bayangkan. Kemudian 1 jam kemudian saya terima telepon dari ibunda saya yang saya cintai, Min, alhamdulillah Abdurrahman Wahid jadi presiden, santri jadi presiden Min. Dan kata ibu saya itu seluruh ketua PDM, PDA se-Surakarta, tapi bahkan se-Jawa Tengah, Jawa Timur, orang Muhammadiyah itu ikut bersyukur. Ya. Ini mungkin memang seperti itu. Ya. Allah punya rencana ya, yang pasti lebih unggul daripada rencana attack embryo. Ya. Sudah berapa kali bilang attack embryo. Ya. Jadi rencana ya kecil-kecilan dari manusia yang serba terbatas, serba lemah, serba sesungguhnya kecil peranannya. Ya. Jadi ini Ini pengarahan dari Pak Ketua PDM sudah saya laksanakan. Ya. Kemudian terakhir, mari terus kita bekerja untuk Muhammadiyah kita ini. Ya. Jadi Muhammadiyah itu kan tauhid logonya ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Nah
La ilaha illallah itu disebut kalimatut tahlil. Halala yuhalilu itu mengatakan la ilaha illallah. Terus itu namanya baca tahlil. Ya. Tetapi sesungguhnya kalau kita berpikir lebih dalam lagi, sesungguhnya kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu merupakan kalimatut tahrir, kalimat pembebasan. Loh, apa dibebaskan? Yang dibebaskan adalah at-tahriru min ibadatil ibad ila ibadatillahi azza wa jalla. Membebaskan dari persembahan kepada sesama manusia kepada menyembah Allah yang maha tinggi dan maha aziz, maha mulia. Nah, jadi saya mengatakan Quran itu 30 juz itu kalimat tahrir. Quran itu membebaskan, bukan hanya araital itu apa al-maun ya. Kalimat al-maun ya. Al-maun jelas ya. Tapi al-maun dan al-anfal dan at-taubah dan al-an'am dan al-anbiya, asy-syu'ara itu semua pembebasan. Tuhan membebaskan kita insyaallah dari api neraka. Jadi bagi orang kita beriman itu dunia dengan akhirat itu cedak gitu loh ya, bukan masih jauh ya. Kita bisa dipanggil Allah tatkala masih muda, tatkala sudah agak tua, sudah tua renta juga dipanggil Allah. Jadi itu hak mutlak Allah. Nah, jadi mari kita terus Muhammadiyah kita gerakkan. Saya pernah waktu saya ketua Muhammadiyah, saya pernah berceramah, andai kata kita bisa punya helikopter yang bisa terbang tinggi sekali, ya, di tengah Nusantara ini, kita bisa melihat dari Papua sampai Aceh, dari Kalimantan sampai Pacitan, mesti tiap hari Sabtu atau hari Ahad mesti ada Muhammadiyah yang sedang meresmikan batu pertama untuk BKIA, untuk sekolahan, untuk madrasah, segala macam. Itulah Muhammadiyah. Nah, makanya Muhammadiyah itu memang tidak ada yang tahu sampai kapan. Ya. 111 tahun sebenarnya kita ini belum tua juga, masih terus berkiprah. Kalau manusia 11 tahun saya kira sudah tidak ada lagi lah. Ya kalau ada 1-2 di Indonesia ini. Ya. Nah jadi ini Muhammadiyah ini itu kena hukum besi sejarah yang berbunyi fa amazzabatu fayadhabu jufa'a wa mayanfa'unas fayanquthu fil ard. Adapun umpluk buih ya itu akan muncul sebentar, kemudian disapu angin, tidak ada asar, tidak ada manfaatnya, tidak ada bekasnya. Tetapi wa manfa'unas, tapi apapun yang bermanfaat buat manusia, fa yang kutu fil ard. Maka yang kutu itu bukan sekedar koma yakumu, tapi fa yang kutu itu betul-betul kokoh berdiri. Ya. Nah jadi saya pernah ditanya, jadi Ketua Muhammadiyah dipilih di Aceh, itu dosen ekonomi UGM, Mas Amin, Muhammadiyah kapan bubare Mas? Saya bilang bubare geger muamoh gitu. Ya. Loh iya Mas, loh, saya katakan gini loh, di Quran itu ada hukum besi sejarah. Apapun yang tidak bermanfaat akan hilang disapu angin, tetapi yang memberikan manfaat manusia akan tetap kokoh berdiri di muka bumi ini. Ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu warga Muhammadiyah Aisyah yang saya cintai, Muhammadiyah terus saja ya kita jadikan kendaraan supaya kita bisa masuk ke gerbang Jannatul Naim. Ya. Jadi masuk bukan di pintu gerbang. Kalau cuma di pintu gerbang cuma ngapain ya. Jadi kita masuk ya. Di sana kemudian kita akan melihat yang pernah kita pikirkan
Jadi saya punya sahabat karib Ustaz Sambu, ya, hafal Al-Quran. Saya melihat dia itu nggak pernah tertarik ke duniaan, ya. Nggak pernah kagum sama mobil mewah, nggak pernah kagum sama orang yang cantik, nggak ada sama sekali. Mengapa? Dia mengatakan, Mas Amin, ya Allah, Mas Amin, itu dunia ini dibanding akhirat itu tidak lebih dari seekor sayap nyamuk. Ya, jadi dunia yang hebat ini ada 5 benua, ada Amerika, ada yang lain-lain ya, yang kelihatannya hebat sekali itu dalam pantauan Nabi kita itu seperti seekor nyamuk. Dan Nabi juga ditanya oleh sahabatnya, ya Rasul, apa dunia dibandingkan akhirat itu seperti apa? Kebetulan di depan Nabi ada secangkir air, kemudian Nabi telunjuknya dimasukkan, ini dunia, samudra itu adalah akhirat. Nah, jadi bayangkan kalau Jokowi itu tahu ini, tidak usah ngeden-ngeden pengen jadi presiden meneh, ya. Mau jadi periode ketiga, kalau tidak bisa ya anaknya dipasang supaya nanti dia bisa mempengaruhi lagi. Ini betul-betul orang yang saya kira jauh dari hidayah Allah. Ya kita doakan. Ya. Siapa tahu kemudian dia masuk Muhammadiyah misalnya. Ya kemudian mesti kemudian akan kita kasih pengarahan-pengarahan. Ya. Tapi sebenarnya itu haita jauh sekali lah. Ya. Sudah jauh sekali. Ya. Jadi nggak ada gunanya juga. Kita doakan saja. Yang penting besok 14 Februari, kemudian hasilnya sudah ketahuan hari berikutnya, mungkin belum sepenuhnya. Lantas dari hari itu sampai 22 Oktober tahun depan, itu Jokowi menjadi lemdak, bebek lumpuh, ya, menggila-gilo raiso popo. Karena tidak boleh lagi mengambil keputusan yang penting. Tidak boleh menambah utang baru, tidak boleh lantas cawe-cawe memindah-mindah Pangdam, tidak boleh lagi lantas mengaruhi Polri dan lain-lain. Ya. Jadi nanti kita lihat, ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada yang hak, ya, kepada yang al-adalah di negeri kita ini. Dan dengan doa kita bersama, mudah-mudahan negeri kita ini selamat, ya, dari berbagai macam kelompokan, berbagai macam trik, berbagai macam engineering, berbagai makar yang dibuat oleh orang-orang yang tidak suka kepada agama Allah. Ya. Jadi asbat majelis, bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan, kalau misalnya sering sholat tahajud, ya 4-4-3 atau 22-22-3 atau 22-22-1, ya, terserah lah itu ya. Kemudian sebelum subuh itu hadapkan wajah ke kiblat, tengadahkan dua tangan, mohon kepada Allah dengan bahasa Jawa saja, ya, bahasa Indonesia boleh, ya. Yang intinya Gusti Allah kersa paduka maringi pitulungan dumateng bangsa Indonesia, khususipun umat Islam. Gusti Allah mugi-mugi Mas Anies dan Mas Muhaimin saged mimpang dados pimpinan nasional ing gangsal taun ingkang badhe dateng. Syukur-syukur kalau panjenengan Gusti Allah mugi-mugi partai umat ugi langkung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.